Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrian Elva. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat, yang berjudul Masalah dan Dampak Ketidakstabilisasi Ekonomi Pangan. Definisi ekonomi pertanian pangan. Ekonomi pertanian pangan adalah suatu usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. Pangan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Makanan harus tersedia dalam jumlah, kualitas, aman, beragam, bergizi seimbang, merata, dan terjangkau oleh semua orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan pangan. Permasalahan utama di bidang pangan selama ini adalah belum tercapainya swasembada pangan secara nasional. Dan untuk menjamin ketahanan pangan, pemerintah melakukan kebijakan impor. Impor pangan tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari komoditas tanaman pangan, produk ternak, hingga hortikultura. Kondisi ketahanan pangan yang demikian ini dikatakan rentan dan rapuh, karena adanya faktor ketergantungan dari pihak luar, dan permasalahan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian juga terjadi dan terus meningkat saat ini, di mana kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan ketersediaan akan lahan relatif berkurang. Dampak yang ditimbulkan oleh ketidakstabilan pangan adalah ketidakstabilan ekonomi. Jadi, hari ini dapat kita ketahui bahwa dampak krisis pangan akan membuat suatu negara mengambil kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu kebijakan impor. Yang dimana jika kebijakan ini dilakukan terus-menerus akan mengakibatkan suatu negara menjadi ketergantungan akan impor. Kebijakan pemerintah, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk terkait penyederhanaan, percepatan kepastian dalam perizinan, serta persetujuan ekspor atau impor. Yang kedua, digitalisasi UMKM, yang merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital. Yang ketiga, sinergi BUMN untuk distribusi hasil pertanian dari sentra produksi ke sentra konsumen. Yang keempat, penguatan kerjasama antar daerah, khususnya dalam pemenuhan pangan. Dan yang terakhir, pembentukan holding BUMN pangan dalam penguatan ekosistem pangan nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan informasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan mengikuti perkembangan. Tujuan untuk melakukan perubahan target dalam aspek pengetahuan dari yang tidak terinformasikan untuk mengetahui atau pengetahuan aspek sikap yang dibentuk setelah mengetahui bersedianya atau sikap dan aspek tindakan di mana target akan melakukan sesuatu setelah mengetahui dan membentuk sikap atau praktik tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.